itu adalah sebuah keputusan. Jual barang apapun sama aja, yang penting kita harus percaya bahwa barang itu bagus. Udah selesai. Jadi kata kuncinya adalah dia harus memutuskan dulu bahwa barang apapun yang dijual itu bisa dijual. Dia harus mempercayai bahwa dirinya keren, dirinya berharga. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Namilani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Nah sahabat sales, kali ini ada buku yang sangat menarik. Cocok bukan hanya untuk sahabat sales, tapi juga leadership gitu ya, untuk entrepreneur ini juga cocok. Bukunya judulnya Unstoppable Confidence, karya dari Ken Sayre. Nah sahabat sales, kepercayaan diri itu bukan sesuatu yang kita miliki sejak lahir, namun bisa dipelajari dan bisa kita bangun menjadi satu keterampilan khusus buat kita. Nah gimana sih caranya, apa yang dibahas dalam buku ini? Yuk langsung aja kita tanyakan dengan Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Coach, ini bukunya Ken Sayre ini ya, Unstoppable Confidence. Ini berkaitan dengan confidence lagi-lagi ya Coach ya. Seorang sales itu butuh confidence juga ya Coach ya. Nah, apa yang akan dibahas dari buku ini Coach? Nah, kalau dia sudut pandangnya cukup menarik. Dia bilang gini, kepercayaan diri itu tercipta bukan karena pengalaman. Kan ada orang baru percaya diri kan dari pengalaman. Karena dia pernah berhasil berkali-kali, maka dia jadi percaya diri. Kalau menurut dia tidak. Kepercayaan diri itu adalah sebuah keputusan. Jadi dia harus memutuskan dulu, komitmen dulu, dia percaya diri. Mau produknya apapun nggak penting. Kalau saya juga setuju sama dia. Karena kebanyakan orang baru confident setelah jualannya banyak, baru dia confident. Nah, sedangkan di Ken Sayre dia bilang tidak. Anda harus memutuskan dulu bahwa ini barang adalah bagus. Makanya kenapa kalau saya punya prinsip selalu ngomong, jual barang apapun sama aja. Yang penting kita harus percaya bahwa barang itu bagus. Udah selesai. Kalau kita percaya bahwa barang itu bagus, maka apa yang terjadi? Maka segala jualan akan lebih mudah. Jadi kata kuncinya adalah dia harus memutuskan dulu bahwa barang apapun yang dijual itu bisa dijual. Ini kan balik lagi kan ke citra dirinya dia. Dia meyakini bahwa dia sales yang bagus atau bukan. Jadi kalau sales bagus, mau barangnya bagus nggak bagus tetap bisa jualan. Ini kan sebuah keputusan. Dia memutuskan bahwa gue yang bagus. Mungkin bukan produknya bagus, tapi gue yang bagus. Tapi ketika gue bagus, maka dia percaya produknya juga bagus. Gitu loh Bu. Jadi makanya ini juga konsep yang dipakai sama Anthony Robbins. Tony Robbins kalau mau menganggap orang sukses harus punya komitmen dulu. Kita berkomitmen dulu bahwa komitmen kita mau sukses, apapun caranya kita akan sukses. Ya sudah akan sukses. Jadi gitu ya, sebuah keputusan. Jadi dia harus memutusin dulu. Nah yang kedua adalah, dia bilang mengatakan, jangan menghubungkan harga diri dengan hasil. Kalau orang sering menghubungkan harga diri dengan hasil, maka ketika berhasil jualan, baru harga dirinya naik. Kalau gua nggak berhasil jualan, harga dirinya drop. Ya jangan. Makanya tadi kata kuncinya, dia harus mempercayai bahwa dirinya keren, dirinya berharga. Hasilnya masalah berhasil nggak berhasil bukanlah soal harga diri. Kalau gagal, kebetulan gagal. Kalau orang bilang ya kalau gua gagal artinya gua nggak layak. Artinya gua nggak bisa jualan. Gua nggak bakal jadi sales. Maka nggak bisa jualan. Jangan dihubungkan. Makanya kenapa banyak orang gagal? Karena suka mengkonek-konekan. Buktinya apa? Buktinya beberapa kali gua jualan, gua gagal terus. Itu yang maka menyebabkan kenapa dia gagal. Gitu loh Bu. Harus punya mindset baru. Mindsetnya dia harus bagus dulu bahwa dianya bagus. Kayak gitu mau kondisi dia nggak jual, ya orangnya aja yang problem kenapa dia nggak mau beli. Gitu loh gambarannya. Yang ketiga adalah ketakutan menurut dia adalah sinyal untuk bertumbuh. Kalau kita mengalami ketakutan bahwa ada tubuh kita ngasih sinyal, itu saatnya kita upgrade diri. Nah ini mirip dengan konsep saya kayak gini Bu. Kalau saya mengalami kecemasan atau saya mengalami nggak tahu mau ngapain di masa depan, itu tanda-tanda saya harus upgrade diri. Kalau mama saya takut artinya apa? Ilmu saya per hari ini nggak cukup untuk menghadapi situasi itu. Makanya diri kita diingetin kalau Anda gagal, Anda takut, ya upgrade. Bisa contoh, bisa katakanlah Anda punya bisnis kue. Ketika bikin kue pede confident. Suatu ketika Anda ngeliat kompetitor, pesaing. Kuenya makin gila nih, makin heboh. Anda mulai takut tuh. Nah kalau takut berarti apa? Anda harus menemukan inovasi baru. Berarti belajar lagi. Gitu loh Bu.
Nah kalau dia akan pakai modelnya kayak gitu, inovasi itu apa yang terjadi? Maka dia nggak akan pernah takut. Orang yang nggak mengalami takutan karena dia sudah mempelajari ini ketakutan, level ilmunya dia tuh di atasnya ketakutan. Nggak boleh begini. Makanya kalau mama begini kondisinya, Anda harus belajar sampai ketakutannya di bawah kemampuan Anda belajar. Nah, yang menarik ya konsepnya ini kan. Nah, yang keempat adalah, nah kadang-kadang dialog internal atau self-talk itu menentukan masa depan kita. Self-talk kita sering ngomong negatif, self-talk kita ngomongnya sering gagal. Itu yang membuat kenapa kita nggak pernah berhasil. Makanya self-talk itu menjadi bagian penting. Gimana cara kita bicara, cara kita ngomong, self-talk itu menjadi bagian yang utama. Jadi makanya oleh sebab itu setiap kata-kata yang negatif muncul dari pikiran, kita sering bilang katakan stop atau cancel supaya yang kita ngomong hanya yang positif. Nah, caranya gimana positif? Setiap pagi harus membaca buku, mendengarkan yang motivasi atau minimal membaca kitab suci setiap hari, maka dialog internal di kepala kita akan jadi positif. Kebanyakan orang kan nggak gitu ya, jadi dibiarkan aja kepalanya negatif. Dan yang terakhir dalam buku ini yang mau dibahas adalah tugas kita ngumpulin kemenangan-kemenangan kecil. Jadi setiap kemenangan kecil itu yang kita kumpulkan akan membuat diri kita menjadi lebih berharga. Jadi makanya kalau orang mau jadi sukses adalah kumpulin dulu kemenangan-kemenangan kecil, maka suatu saat dia akan menjadi punya kemenangan besar. Nah, Coach begini nih, Coach. Ini kan berkaitan confidence dari seorang sales ya, Coach ya. Kalau dia produknya memang bagus, tadi kan Coach bilang mau produk bagus enggak gitu ya, nggak masalah, yang penting dia confidence. Oh, produknya bagus, berarti kan dia kan menerima misalnya masukan-masukan testimoni dari customer yang bagus. Tapi kalau ternyata memang produknya itu memang nggak gitu bagus gitu ya, Coach, dan ternyata dia menerima dari customer tuh masukan-masukan yang tidak bagus gitu loh, Coach. Nah, bagaimana dia bisa mempertahankan confidence-nya ini sebagai seorang sales? Kalau saya jawabnya begini, Bu. Barang itu menjadi tidak bagus, itu sebenarnya tergantung dia melihat sudut pandangnya. Jadi kalau mama kita ngelihat ya di gambarannya bahwa ketika ada produk yang masuk, pasti produk itu punya keunggulan dong. Kalau produk misalnya kualitasnya rendah, pasti harganya murah dong. Setuju nggak, Bu? Ya. Kemungkinan komplainnya apa? Kualitasnya nggak bagus. Ya kan harganya murah, Bu. Ya dong. Anda bisa mengatakan, betul, karena harga barangnya memang murah. Anda mau yang murah, ya ini yang murah. Kan ada yang aneh dong, Bu. Orang mau kualitas bagus, tapi harga murah kan nggak bisa, Bu. Nggak masuk akal dong. Nah, kayak gambarannya kayak gitu, Bu. Jadi makanya kenapa kualitas bagus, pasti barangnya tidak dapat komplain gitu ya. Tapi bisa juga kayak gini, Bu. Ini saya kasih contoh deh. Saya kasih contoh. Ini kisah nyata saya deh, Bu. Nggak usah jauh-jauh deh, Bu. Saya ngomong tentang jam tangan deh. Jam tangan ini, kenapa saya pengen beli jam tangan ini? Karena saya tertarik dia punya fungsi EKG. Saya tertarik karena dia punya fungsi untuk mendeteksi ada diabetes atau enggak. Saya tertarik karena dia punya fungsi berkaitan dengan penyempitan pembuluh darah. Ya, saya tertarik sama produk ini. Suatu ketika, Bu, ketika saya pakai, saya menemukan ada masalah. Saya menemukan masalah ketika saya tidur, tidak ditangkap semua informasi. Tahu-taunya apa, Bu? Saya penasaran, saya komplain dong. Saya komplain ke perusahaan yang punya produk ini. Apalagi produknya baru launching kan. Ketika saya komplain, tahu nggak, Bu? Nggak dijawab. Jadi istilahnya komplain saya nggak dijawab nih, Bu. Tapi you know what, tuh? Ketika saya cari tahu tentang produk ini, kenapa dia nggak bisa capture, tahu nggak dia bilang apa? Di AI. AI cuma ngomong gini, coba tuker tangan. Kalau Ibu perhatikan, saya tidurnya udah tuker tangan nih di sini. Saya tukar pakai tangan kiri. Dan tahu apa, Bu? Kebaca lu. Dia ngebaca lu, Bu. Berarti kesimpulannya apa? Produknya memang bagus. Hanya mungkin kurang edukasi. Karena saya nggak mendapat edukasi karena dari produknya dia juga nggak ngasih tahu, Bu. Jadi maksudnya memang ada produk lain yang punya kecanggihan yang berbeda lagi. Artinya setiap produk punya keunggulan masing-masing, Bu. Berarti mungkin sejalan ya, Coach ya. Seorang sales terbangun level tingkat kepercayaan dirinya, namun juga ada edukasi mengenai produknya gitu. Betul. Ya, nah, tambah lagi. dan service ya. Nah, saya tambahin lagi, Bu. Iya. Ibu tahu nggak, Bu? Saya ini menarik juga nih. Saya nggak tahu bahwa jam tangan saya ini bisa nyimpen peta, Bu. Saya mikir buat apa fungsi nyimpen peta? Ibu tahu, Bu? Ternyata peta Jawa Barat bisa masuk di jam tangan saya. Jangankan Jawa Barat, Bu. Ini mau kota lain juga bisa, Bu. Yang artinya saya bisa jalan kemana-mana pakai GPS tanpa pakai koneksi internet. Saya baru tahu, Bu. Lah, padahal kan sebelumnya saya beli versi sebelumnya. Kenapa? Ya itu tadi, karena orang yang nggak pernah cerita, nggak pernah ngasih tahu, jadi saya nggak tahu. Ya. Kalau menurut Coach sendiri, apakah pada saat seorang sales menawarkan satu produk, dia perlu juga memberikan edukasi tentang produk itu? Harus ya. Kalau dia sebagai penjual aja nggak tahu, apalagi saya yang sebagai pemakai. Kalau saya nggak pernah ngotak-ngatik nggak cari tahu, betul nggak, Bu? Nah, sahabat sales,
menarik juga ya buku kita kali ini, Unstoppable Confidence gitu ya. Jadi sebagai seorang sales kita juga perlu membangun tingkat kepercayaan diri yang tinggi, terutama bagaimana kita percaya dengan produk yang kita jual gitu ya Coach ya. Plus ada edukasi juga tadi ya Coach bilang gitu ya. Sahabat sales dimanapun Anda berada, kalau ada masukan seputar topik kita kali ini, yuk langsung aja dilayangkan ke YouTube channel kita supaya YouTube channel kita ini semakin bertumbuh. Sampai jumpa lagi dengan buku menarik lainnya akan kita bahas di YouTube channel Coach Arif ini. Dengan saya Ana Melani Dan saya Coach Antonius Arif mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa. Banyak ide, omset melejit.